adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya sudah cantik, sudah gagah, sudah harum, sudah siap untuk semuanya pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ingat ya, kalau kita beribadah, kalau kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau berdoa, mau dengarkan firman Tuhan, mau beribadah, tidak boleh kita sambil makan, tidak boleh juga kita sambil main HP, main game. Nah, mari kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kakak Ita, mengasihi adik-adik sekolah minggu semua, dan Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya kakak Ita persilakan untuk berdiri. Kita bersiap-siap, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyi Hatiku Penuh dengan nyanyian. Masih dengan sikap berdiri, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong, memelihara, memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh bersama-sama menikmati hari pemberian Tuhan yang baru. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan semuanya itu ya Tuhan Yesus, kami mau pakai untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati jam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan akan segala dosa kami. Amin. Wah, semuanya tadi berdoa. Good, semuanya anak-anak sekolah minggu yang sungguh luar biasa. Mau memuji Tuhan, mau berdoa. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Oke, dari sekolah minggu kita mau nyanyi lagi. Karena hari ini kakak Ita senang sekali. Pastinya juga adik-adik sekolah minggu di rumah senang sekali karena kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam hidup kita berdua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
bahwa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita berada di dalam Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi saudara kita, mengasihi teman-teman kita, dan semua orang kita harus mengasihi karena kita berada di dalam Tuhan Yesus. Nah, dari sekolah minggu kita mau memuji Tuhan lagi, masih semangat? 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 Oke, kita menyanyi King Kong badannya besar tapi kenapa kakinya pendek? Kemudian bebek juga lehernya panjang tapi kakinya juga pendek. Kenapa itu? Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Ada juga yang hidungnya pesek tapi cantik, baik hati, suka menolong. Itu sungguh luar biasa. Kita menyanyi King Kong badannya besar. Gerakan ya adik-adik sekolah minggu. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, itu dia kenapa King Kong badannya besar tapi kakinya pendek. Ada juga binatang yang kecil badannya, kakinya pendek tapi lehernya panjang. Itu karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Sama juga dengan ciptaan Tuhan manusia. Ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil, tapi yang dia lakukan baik. Mereka senang memberi, mereka senang untuk berdoa. Nah, dari sekolah minggu kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Saya persilakan ada di sekolah minggu berdiri kembali, jangan ada yang duduk dulu. Kita mau mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menjalankan persembahan di rumah masing-masing. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu baik kepada kakak Ita, baik sama adik-adik sekolah minggu. Mari kita memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dijalankan di rumah masing-masing, dan persembahannya nanti itu akan dikumpulkan di gereja. Sambil persembahan dijalankan di rumah masing-masing, kita memuji Tuhan bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan matamu, karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga
Adik-adik, tadi pujian mengatakan hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan kaki, gunakan mata karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita akan berdoa bersama, doa syafaat dan doa persembahan. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina. Ya, anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu setia menjaga dan memelihara semua anak-anak sekolah minggu. 1 minggu yang lalu di mana mereka boleh belajar, bermain dan bekerja. Bahkan kami bersyukur kepadamu ada di antara anak-anak sekolah minggu yang Tuhan telah tolong dalam mengikuti ulangan semester. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati apa yang telah mereka kerjakan sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang baik. Begitupun dengan beberapa di antara anak-anak sekolah minggu-Mu yang ke depan akan mengikuti mid semester. Kiranya Tuhan Yesus juga yang akan terus menuntun, menjaga, terlebih memberikan semangat gairah bagi mereka dalam belajar, sehingga ketika mereka menghadapi soal-soal, mereka boleh dengan sukacita menjawabnya dengan tepat dan benar. Saat ini Tuhan kami datang bersyukur kepadamu, bahwa Tuhan telah menyertai para orang tua mereka, dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi mereka, dalam membimbing, mengasuh dan mendidik anak-anak kekasih mereka, sampai pada hari ini mereka semua tetap sehat kuat sebagaimana adanya. Terima kasih pada minggu yang lalu mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan telah menyertai akan seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Sampai 1 minggu telah dilalui lagi di mana mereka boleh melayani Engkau. Mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan mereka di kantor mereka masing-masing dan juga di dalam rumah tangga dan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu hari ini. Ada waktu yang terindah di mana semua anak-anak sekolah minggu boleh ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik, begitu setia menemani anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka dengan sukacita ada di hadirat-Mu pagi ini. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah kepada-Mu pada hari ini, boleh betul-betul menyembah Tuhan dengan penuh rasa hormat syukur kepada Tuhan, mempersembahkan diri mereka dengan baik. Dan mulai dari kecil mereka sampai dewasanya, mereka boleh belajar untuk menghormati Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini mendoakan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Yang sudah dalam bangku pendidikan mulai dari tingkat TK sampai di SMP. Kiranya Tuhan Yesus akan memberikan kecerdasan, kepintaran kepada mereka, semangat kepada mereka dalam belajar, sehingga mereka boleh meraih apa yang dicita-citakannya. Yang masih kecil dalam masa pertumbuhan mereka, masa bermain mereka, kiranya Tuhan tolong, Tuhan selalu jaga, sehingga hari demi hari akan terus bertumbuh, menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan para orang tua mereka, kiranya Tuhan Yesus akan terus mengasihi mereka, memberikan kesabaran kepada mereka, dalam membimbing dan merawat anak-anak kekasih yang Tuhan titipkan di tengah-tengah rumah tangga mereka ke jalan kebenaran Tuhan. Dan dalam berbagai kegiatan yang Tuhan percayakan, berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik, dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan, dan juga di dalam membiayai anak-anak kekasih. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan semua guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam masa muda, yang bergumul dengan pasangan hidup, siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka, sehingga semua guru-guru sekolah minggu di sini boleh mendapatkan pasangan hidup yang akan hidup bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Yang sudah dalam berumah tangga, kiranya Tuhan tolong, sehingga dalam rumah tangga mereka akan tercipta selalu kedamaian yang asalnya dari Allah sendiri. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan semua rencana-rencana yang diprogramkan sehubungan dengan pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu di tahun ini, dalam persiapan untuk perayaan Natal. Kiranya Tuhan berkati, sehingga apapun yang dipikirkan dan direncanakan oleh semua guru-guru sekolah minggu boleh dilakukan dengan baik, dan semua pelayanan yang dilaksanakan itu akan betul-betul membangun iman rohani anak-anak sekolah minggu di tempat ini, lebih mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, dan akan menjadi bekal mereka untuk kedepannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik.
Berkati kami secara khusus masih dalam pandemi COVID-19. Jaga dan peliharakan semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang ada. Dimanapun mereka berada dalam situasi apapun mereka, kiranya Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, sehingga semuanya mereka boleh aman terpelihara di dalam tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur bahwa anak-anak sekolah minggu telah membawa persembahan mereka kepadamu. Terimalah persembahan anak-anak sekolah minggu pagi ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka yang menjadi saluran berkat-Mu, sehingga keberhasilan akan terus menjadi bagian mereka. Anak-anak-Mu di tempat ini boleh belajar untuk memberi kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu, kuduskan persembahan ini agar dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Ketika anak-anak sekolah minggu memasuki minggu yang baru, dengan berbagai kegiatan, dalam berbagai aktivitas mereka, kiranya Tuhan jadilah gembala agung yang sejati bagi mereka, menemani mereka dan menjaga mereka, sehingga mereka semua aman di dalam perlindungan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, hebat kalau sudah siap, berarti sudah ada Alkitabnya dong. Nah, kalau semuanya sudah siap untuk mau mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan lagi. Ya, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu semuanya harus menyiapkan Alkitabnya dulu. Terlebih menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan pada saat ini ya Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekalian di rumah, biarlah mereka dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, baik. Sebelum Kakak Ebi menyampaikan cerita kita pada pagi hari ini, Kakak Ebi mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah sakit? Angkat tangannya. Wah, semua pernah sakit? Iya, semua pernah, pasti pernah sakit. Biar orang tua, baik ibu, bapak, adik, kakak Ebi juga pernah sakit. Orang miskin, orang kaya, presiden, raja-raja, semua pasti pernah sakit ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dimana ada seorang raja yang bernama Hizkia sakit. Oke, baik, kita akan membuka firman Tuhannya dari 2 Raja-Raja ayat 20, 2 Raja-Raja 20
ayat 1 sampai ayatnya ke-11. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat, semua perhatikan ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku telah menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu ya dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majulah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu, maka memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berselurah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Wah, kita membaca firman Tuhan pada hari ini, di mana apa kata-katanya Nabi Yesaya kepada Hizkia di ayatnya yang pertama. Dia bilang, engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Bagaimana kalau ada orang, kita lagi sakit, tiba-tiba ada orang datang, kayaknya tidak sembuh Moko, nanti kok akan mati. Bagaimana perasaan kita? Wah, perasaan kita menjadi kacau. Kita sudah kayak pokoknya gelisah. Bagaimana ini kalau saya mati? Kita sudah sakit nih. Saya minta kepada Tuhan, bilang Tuhan sembuhkan saya dari penyakit ini, tapi tiba-tiba ada orang bilang kita mati, akan mati. Bagaimana kacaunya hidup kita? Bagaimana gelisahnya kita? Jadi pada saat Nabi Yesaya mengatakan itu kepada Raja Hizkia, begitu Raja Hizkia begitu takut, begitu menderita. Dia kepikiran terus, wah Tuhan bagaimana ini? Saya sudah setia sama kau, saya sudah
mempersembahkan seluruh hidupku kepadamu. Saya sudah mengerjakan apa yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa saya harus mati? Kenapa saya harus sakit dan mati? Lalu Tuhan Yesus menjawab doa Hizkia tidak? Wah, apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya? Pada saat Nabi Yesaya itu bilang kepada Raja Hizkia bahwa dia akan segera mati. Tetapi pada saat Raja Yesaya mau pulang, kan saat itu Raja Hizkia langsung berdoa, Tuhan, tolong aku. Saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah setia, saya sudah berdoa, saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan mendengarkan doa Hizkia atau tidak? Iya, mendengarkan doa Hizkia. Jadi pada saat si Nabi Yesaya ini mau pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia mendengarkan siapa? Mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menyembuhkan siapa? Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia. Wah, ternyata Tuhan menjawab doa Hizkia. Karena dia yakin dan percaya dia akan sembuh. Dia akan sembuh kalau dia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Sehingga pada saat si Nabi Yesaya ini mau pulang, tiba-tiba dia mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan firmankan kepada Nabi Yesaya di ayatnya yang kelima. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan apa lagi? Ditambahkan. Tuhan menambahkan umur Raja Hizkia berapa? 15 tahun lagi. Wow, sungguh luar biasa Tuhan. Raja Hizkia ini Raja Hizkia ini meminta supaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya, tetapi Tuhan sudah menyembuhkan plus menambah umur Raja Hizkia berapa? 15 tahun lagi. Masih panjang perjalanan Raja Hizkia untuk membawa bangsa Israel ini, menuntun bangsa Israel ini. Wah, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Kita mau minta ini, tapi Tuhan memberikan yang luar biasa kepada kita. Apa yang kita tidak bayangkan, apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan memberikan kepada kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita belajar dari firman ini bahwa pada saat kita sakit, kita ada masalah, kita harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dengan pada saat kita berdoa, kita harus dengan hati yang penuh keikhlasan, hati yang berserah kepada Tuhan. Jangan main-main. Tuhan akan dengar doa kita. Tuhan tahu apa yang kita doakan, terlebih Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita betul-betul
betul. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya adik-adik dalam koma tubuh, jadi kalau adik-adik mungkin sudah tidak bisa bangun lagi karena badannya sangat lemah, tetapi kita kita harus datang kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan setia mendengarkan doa kita karena Dia telah mengasihi kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus memohon kepada Tuhan, tetapi kita juga pada saat kita sembuh, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau sudah sembuh, tidak mau lagi, Tuhan sudah mendengarkan doanya, tidak mau lagi sekolah minggu, tidak mau lagi berdoa. Tidak ya teman-teman, lihat Raja Hizkia. Raja Hizkia ini setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada saat Tuhan memberikan kita kesembuhan, pada saat kita sehat kuat, kita harus membaca firman Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, dan rajin sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu. Kalau Tuhan mendengarkan kita karena Tuhan ingin kita berbuat apa yang Tuhan inginkan. Sehingga pada saat kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Tuhan menjawab setiap apa yang kita mau. Tetapi apa yang menurut Tuhan baik ya, bukan keinginan kita. Oke adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita belajar banyak dari Raja Hizkia ini, selalu setia kepada Tuhan, selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin mengasihi, rajin dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih khusus buat adik-adik sekolah minggu, rajin beribadah. Oke, adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami belajar dari teladan Raja Hizkia yang setia kepadamu. Pada saat sakit, dia akan datang kepadamu memohon ampun. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang sama akan mendengarkan doa kami. Dan kami percaya Tuhan yang sama akan setia menjaga dan memelihara kami. Terlebih khusus dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan yang terjadi di negara kami, di mana pandemi virus corona ini merajalela dalam negara kami ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, melindungi kami dari wabah ini. Dan kami percaya Tuhan akan menyembuhkan bangsa dan negara kami ini dari virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dan kami boleh dapat, sehingga berikan kami hikmat, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bagus sekali tadi cerita firman Tuhan ya. Wah, semuanya pasti sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Ebi. Firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Begitupun dengan dunia kita, begitupun dengan negeri kita akan disembuhkan, akan dipulihkan dari pandemi, dari virus corona. Karena Tuhan kita yang maha kuasa. Jadi tetap semangat ya, jangan bersedih, jangan bermalas-malasan. Walaupun kita ibadahnya di rumah, karena nanti juga Tuhan akan pulihkan Indonesia. Virus corona akan dikalahkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jadi dalam masa pandemi, dalam kehidupan kita terus berjalan bersama Tuhan. Harus semangat dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anakku sekalian, kita akan menutup ibadah kita dan saya akan memimpin kita di dalam doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami, bagi anak-anak kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh terpatri dalam hati mereka, sehingga anak-anak kami Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Memberkati pula orang tua mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Dan supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan mengasuh anak-anak kekasih yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Tuhan, kiranya Engkau terus peliharakan anak-anak kami dalam menjalani kehidupan mereka, khususnya di masa pandemi ini, agar mereka dijauhkan dari penyebaran virus corona. Dan anak-anakku, arahkan hati kamu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pemeliharaan serta topangan dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.